Ya coba. Bang Oji, Oi. masih gue pantau ya dari Alpha S14. Ah. Oji, Yi Sun Sin, bukan Yu Sin Sin, day one. Dia sampai day selanjutnya dia bagi ingetin gua. Oke, berarti Tenang. berarti harus tetap Yu Sin Sin. Oke, Yu Sin Sin. Ya. Saya anaknya berpegang teguh tapi Roger dan juga Semeralda udah diamankan Yap. kali ini oleh tim EVOS Legends. Ini bakal berbahaya banget tandanya. Suns masih memiliki kesempatan untuk bermain Harit. Tapi untuk masih- bermain Harit susah. Ada Semeralda. Oke, kemarin Suns pernah menggunakan Link, tapi di saat dia menggunakan Link dia Kalah. melakukan kekalahan. Iya, itu Apakah dia. Link hari ini akan diambil? Atau Lancelot. Atau Lancelot juga masih ada. Benar banget. Oke, masih banyak pilihan lain untuk dikorin, tapi Parsa. Drian langsung aja dengan Parsyanya, ampun. Wise Drian banget. ampun Bang, Drian dengan Parsyanya sakit parah Bang. Video Masalahnya SNL. bukan sakit parah, tapi ini wise banget pilihan yang tepat. Ya. Dan Rasi pun akan menggunakan Kufra yang akan menjaga pergerakan dari para pemain tim Onyx Esports di arah frontline. Oke, udah ada Kufra juga yang berhasil diamankan. Sementara itu satu hero terakhir untuk Hylos. tiga hero pertama yang akan diambil. Enggak, Siapa lagi dia yang samping akan... dulu. Mereka udah memiliki satu samping, sementara itu Roger juga akan menjadi core-nya nanti. Tamus. Atlas terbuka loh. Tamus. Atlas terbuka, Atlas bisa diambil. Popol bisa main Popol, Baju Popol jago main juga Popol. bisa diambil. Hilda ada, dia nggak terlalu tank nih kayaknya. Tamus. Survei. Membuktikan. Apakah Kalau Atlas ini benar, atau 40 Tamus? push up. Kalau misalnya salah, 40 juga push up. Oke, di gua semuanya berarti ya. Wow, Tamus kah? Woi, Tamus. Berarti yang push up nih? Deng. Kok, aduh, gua tuh nggak bisa serius-serius. Hah? Ah. Hah? Oh Iya, lagu kenapa jadi wedding. lagu wedding ya? Salah. Gue juga nggak boleh serius-serius, nggak boleh. Oji nggak boleh terlihat terlalu pintar, bahaya di sini ya. Oke, tapi kali ini kita lihat Onyx Esports. Mereka kurang dari side lane dan juga hyper carry, sedangkan EVOS Legends harus mengamankan satu buah side lane yang cukup kuat. Side lane cukup kuat, Hilda bisa, kalau dia nggak mau main Hilda bisa mainin bante healernya. Tapi Baxia juga masih terbuka dan masih bisa Boots-nya diambil. itu pakai alis, Boots pakai alis. Boots itu pakai alis berbahaya banget, ya kan? Dan juga, oke. Oke. Sementara itu mereka masih berpikir keras juga, belum ada yang terlihat. Kimi langsung dihilangkan. Wow. Kimi ya, Hero-nya memperkecil full hero dari bentar. Sun. Serius, ini benar-benar diperkecil banget. Bukan masalah memperkecil, kenapa ketika dia ban Kimi, para pemain tim Onyx Esports tertawa? Agak tertawa ya. Nah masalahnya, Agak kecele kan atau Hilda kan, bener kan? Gue udah bilang nih, kalau Hilda nggak bakal bisa dimainin, berarti tandanya Bajan bakal bisa main Polpa. Polpa kah? Popolain Kupa harusnya bisa main dia. Dan Baxia juga kebuka. Onyx tadi kayaknya ini deh, dia nebar perangkap untuk Kimi dan Kiminya diambil sama EVOS Legends. Tapi ini Pak, ini ada Parsha dan Baxia terbuka sejauh ini. Bisa aja diambil no. Baxia sekarang, langsung nabrak ke bagian tengah juga. Gue sih Polpa. Atau Polpa? Polpa, percaya sama gua. Polpa, Popolain Kupa. Apakah Oji akan benar lagi? Benar dua kali Dalam lagi. kedua kali ini, Sobat Imo TV, kita lihat. Woi, benar lagi. Bukan main Bapak Oji. Oke. Nah ini nih Pak, kalau misalnya dia pakai hyper carry Rafaela susah juga. Alis bakal dipakai Boots. Kalau nggak pick Alis sudah pasti itu. Gue udah pikir tuh, Boots tuh Alis, Tamus, tuh kuat banget dia tuh pakai itu tuh. Memang hero-hero bisa dibilang salah satu hero andalan itu kan, Alis udah Tapi bilang. Suns kemana arah pergi ini? Penasaran Suns, kita nih. Cloud, Cloud masih kebuka. Cloud bisa. Cloud Daripada Link gue Cloud sih. Kita lihat. masih berpikir Cloud terbuka. Kalau nggak Cloud, kalau dia bisa berani Harit. Harit. Pokoknya kalau nggak Cloud, Harit. Wow, ada 3 magical damage Harit yang kan? bisa diambil ya. Ada Oh, 3 magical Oji damage. berbicara. Diam aja, bos. Bos. Ya udah, Mantap nggak? berarti ini gua diem aja. Jangan, sendirian ya. Jangan, bos. Tapi gimana? Bagus. Bagus. Ini Satu lagi. hoki sebulan dipakai hari ini nih. Iya, hoki 2 tahun. Ini pakainya dia harusnya kalau misalnya dia mau coba pakai Valir is okay. Cuma way better Untuk dia ambil support Chang'e. ya. Way better dia ambil Chang'e. Iya, udah enak banget sih. Udah Chang'e udah Daripada paling dia bener. Valir bisa tapi bisa ngeberhentiin Harit. Tapi way better ya. Itu dia ambil Chang'e, kita bakal lihat kali ini. Nah, Hari juga membutuhkan banget blue buff, tapi setidaknya dengan ada Chang'e, mereka bisa melakukan sebuah serangan lagi untuk mendapatkan blue buff dengan Meteor Shower. Chang'e ada sebuah pilihan yang tepat untuk bisa nyolong langsung, Cecil. tapi ternyata Cecil kah? Wise, bagus. Bentar. Cecil? Cecil adalah pilihan yang tepat, tapi memang
minusnya 1. Kalau di dive sama Sans, Susah Pak, nih dia meninggoy mahoy. scalability-nya nggak ada masalahnya. Tapi setidaknya Sanguine Claw-nya bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah hal yang bisa menjauhkan hero-hero lawan dari tubuh Cecilion. Dan ini dia 5 hero dari masing-masing tim antara EVOS Legend dan juga Onyx Esports. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan pertama di game yang pertama di match yang kedua? 5 hero udah diamankan. Masing-masing akan memperlukan poin untuk bisa naik ke puncak dari klasmen. Dan seluruhnya itu bisa kita lihat sama-sama. Teman-teman udah menunjukkan masing-masing gadgetnya. Dan untuk masing-masing hero-nya, Rasi dengan Kufra, lalu Boots dengan Elis, Drian dengan Parsha, Anti-Mag, Khalid, dan juga Sans dengan Harit. Alright, dan kali ini ingat, Harit dari seorang Sans pernah team fight di arah mid lane dan hampir tumbang tapi malah bisa ngebalikan keadaan. Dan untuk para pemain dari tim EVOS Legends, mereka harus berhati-hati. Sans benar-benar mengerikan dan tentunya kali ini Onyx Esports habis berhasil mendapatkan kemenangan di Royal Derby. Tapi apakah kali ini mereka bakal mampu menumbangkan sang EVOS Legends? Dan tentunya buat Sobat Mobile Legends jangan lupa di like, komen juga sekarang, di share semua ya. Yo Mamen, langsung aja di like, di share juga diberitahukan kepada seluruh teman-teman dari masing-masing komunitas pecinta dua tim ini ya. Bener banget, karena kita di 50.000 like kita bakal bot habis-habisan buat kalian. Habis-habisan Pak, sampai encok ini. Tapi kali ini di arah top lane anti-match bakal terganggu sekali pergerakan dan berhasil mengcutting 1 kali. Tapi ternyata ada invasi alien. Ada invasi alien Tahu nggak langsung kenapa? nyerang ke Land of Dawn. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kan Onyx lagi tinggi banget di langit. Tinggi di langit. Iya. Hmm, Langit deket sama bulan nggak? deket, Sama planet Mars? jauhan, Nah, tapi di langit juga nggak? langit. Nah, itu invasi alien. Hah? Ah, iya, makanya coachnya Mars. Jadi para penonton dari Mars pengen nonton pertandingan Onyx. Oh, jadi lagi transmigrasi nih Lagi transmigrasi ke bumi. ke bumi, tapi sinyalnya jelek jadi itu dia. Lewat pintu masuk mana itu? Merak kah? Enggak, Mana? Tanjung Priok. Wah. Tanjung Priok. Iya. Ada masalah. Iya, jadi itu ya, jadi ada biasalah invasi-invasi alien dan kali ini kalau mereka udah megang HP lagi berarti udah mulai. Udah nih, udah Iya. mulai lagi nih. Kalau mereka udah pegang HP udah mulai tandanya, kita lihat ya. Dalam hitungan 3, 2, 2 terus aja 2 sampai 1. Semuanya udah megang, semuanya masih. Karena bisa dibilang ini Wan agak kinclong juga ya. Ini Rexy kedinginan banget ya. Itu selimut MPL Pak, mau sampai sekarang. Dan di arah bottom lane, EVOS Legends masih 1-by-1 situation antara Ya. Alice dan juga Esmeralda. Dan kalian bisa nonton MPL bareng sama Gami, Baby Shark, Lord Angsa dan juga Papi Marsha. Papi Marsha Gami ya sih lucu banget. Tapi untuk saat ini Rasi benar-benar mencoba untuk zoning, memberikan jarak kepada player-playernya ataupun kepada rekan-rekannya untuk bisa melakukan well farm. Sementara itu Rasi di atas kepalanya ada Babang. Lemon kah tadi ya? Iya, of course ya kan. Biasa aja. Lemon, Udil tuh pasti udah benar-benar menjadi salah satu simbol taunting-taunting di MPL lah Pak intinya. Udil Lemon tuh udah menjadi simbolnya, harus punya stiker itu dan itu adalah yang membuat mereka jadi percaya diri tapi bakal coba dipaksa sepertinya rotasinya bakal terganggu permainan dari Sans menuju ke arah top lane. Ya. Mengeluarkan 1 buah Chrono Dash ya, apakah bakal coba dipaksa? Sans sudah level 4 tapi ternyata enggak, anti-match sedangkan Wan di arah bottom lane lebih perkasa dibanding seorang Boots ya. Benar banget, dengan Esmeraldanya udah level 4, capping minion begitu jauh sampai dengan ke inner turret yang dimiliki oleh Elis. Itu di bagian atas anti-match, tapi di bagian tengah udah ada Sanguine Claw dan juga Band Impact tadi dikeluarkan, hampir aja Rasi keculik. Hampir saja Rasi keculik tapi mereka bakal mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Kali ini lihat DJ Khalid apakah on the floor di arah top lane bersama dengan seorang Tamus. Pendragon benar-benar membuat pressure yang cukup besar tapi Inferno sudah dipakai oleh seorang Pendragon dan Quicksand pun telah dikeluarkan dari seorang anti-match. Yes. Bisa Quicksand tadi dideketin kayak gitu. Lu ngapain lu ngedep-ngedep di sini? Iya bro, udah gitu dalam tanda PNST ke arah belakang dari seorang Drian membuat seorang Sans masih bisa bertahan tapi reaksi satu hit terakhir dalam first blood didapatkan oleh seorang Wan. Wan kali ini berhasil menumbangkan seorang Sans di arah mid lane sedangkan Pendragon masih coba maksa anti-match dan ternyata tidak berhasil. Sanguine Claw-nya menancap ke dada seorang anti-match. Benar sekali, tapi Sans kali ini untuk menit-menit pertama first blood-nya hadir dari tubuh Sans loh. Jarang sekali. Wow, jarang sekali. Tapi di tiap dia mati di awal-awal,
kadang kekalahan mengikuti loh. Betul banget. Dari persentase yang dimiliki, biasanya kalau Suns terpressure di early game, permainan dari Onyx Esports bakal lebih hard game. Iya. Tapi kalau misalnya Suns malah dapetin 2 poin di awal, itu mereka bakal nge-zoning Bakal play on menggila. play musuhnya. Itu dia masalahnya, dan sekarang kita lihat aja udah ada 1 poin berhasil diambil. Lycan Force-nya juga dari Rex langsung mengambil minion yang ada di bagian tengah, berubah lagi menjadi manusia, melakukan farming karena red buff-nya ada. Dan Tapi udah nongol. kali ini lihat para Apa pemain itu? tim Onyx Esports dia pinter banget. Dia udah nge-zoning 4 orang kali ini untuk mendapatkan 1 buah turtle. Bajan yang bakal coba dipaksa. Kali ini ternyata nggak ada yang mendekatan dengan turtle yang harus diamankan oleh Suns dengan cukup gampang. Suns berhasil mendapatkan 1 buah. Lanjutkan pertandingan. Oke, dan itu adalah tadi prediksi dari Mimik Muka yang sudah Mimik Muka ya? Iya, benar banget. Tapi kita bakal langsung balik ke Land of Dawn. Kali ini tentu saja Boots masih di arah bottom lane dan Rek lebih fokus untuk mendapatkan 1 buah turret, tapi ternyata nggak berhasil. Sedangkan Wan berhasil menggoceng 1 buah Tyrant Revenge dari seorang Rashi. Iya bener banget, Raptor Macet pun udah diamankan oleh Rex di level 7-nya. Ada 1 gold buff yang bisa diambil tapi malah reset, tapi untungnya ada retri yang dibawa oleh Suns. Ya sebenarnya bukan hanya itu aja, para pemain dari tim EVOS Legends mereka memimpin 1.000 gold. 1.000 Pak, 1.000 Pak. Oh iya, salah nggak? Enggak salah. Tapi Pendragon bakal coba untuk memasakkan dengan adanya 1 buah monster side. Langsung ada Bad Fist kali ini dan Anti-Mesh masih ngedep di depan sana. Mencoba digaruk, Sangin Claw, One Last Hit dan Rian telat sedikit untuk mengusir para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi Rexy, One Last Hit dan di arah bottom lane. Masih ada Tyrant Revenge dan Tyrant Red menumbangkan seorang One. 1 untuk 1. Bener banget, bertukar aja sebuah serangan yang bisa dibilang mirror aja, tapi untuk sekarang Roger RKT berarti. REKT Leg. One-nya tumbang lagi. Benar. Kita lihat ternyata masih coba dilanjutkan. Sepertinya ada sedikit ini ya. Sepertinya masih dilanjutkan aja. Ini karena kebijakan. Kita bakal langsung nge-cash lagi dan Anti-Mesh di arah top lane. Bakal coba diusir kali ini, langsung ada Rasi. Tapi RKT harus mundur. Ada Bad Fist mengusir mundur para pemain dari tim Onyx Esports di arah top lane. Dan ternyata Pendragon masih berhasil nge-bait para pemain dari tim Onyx Esports. Dan Feather Airstrike-nya gak berhasil menumbangkan para pemain dari tim EVOS Legends di arah top lane. Benar banget, Pendragon masih berhasil selama ada pertandingan masih dilanjutkan aja. Udah ada red buff, blue buff yang diambil oleh Sang, cukup kenyang dia di awal-awal walaupun belum ada poin kill yang dihasilkan. Tapi untuk EVOS mereka berhasil merontokkan dua turret ataupun 1 lane di dalam top lane dari Onyx ya. Ada inner turret ataupun outer turretnya yang udah hilang. Dan juga sekarang peperangan terjadi di area mid lane sepertinya. Tapi sebelumnya mereka lebih memilih untuk mundur dulu. Zaman Force udah dikeluarkan, ada gigitan dari Kupa. Tapi sejauh ini belum ada big fight atau Tapi bukan hanya itu aja, Turtle berhasil diamankan oleh seorang Suns. Dengan retributionnya, bakal coba dipaksa. Dan Boots lihat di arah belakang sana, EVOS Legends harus bubar jalan gerak. Dan Bajan One Last Hit coba diamankan oleh seorang Boots. Dan Bajan harus ditumbangin oleh seorang Suns. Suns kali ini cukup perkasa di arah mid lane, walaupun poin kill yang didapatkan baru 1. Tapi dengan Chronodate, Synchrovision, dan lihat Rexy One Last Hit ditumbangkan. RKT nggak bisa berbuat banyak, kali ini bakal terjadi wipe out untuk tim EVOS Legends. Dan EVOS Legends terkena wipe out di menit yang ke-6. Oh my god, ini bencana. Ini bencana untuk EVOS di mana mereka juga udah berhasil di wipe up di menit 6:45 detik. Berawal dari Turtle, lalu berlanjut peperangan sampai dengan ke tengah. 3 orang mendadak hilang dengan begitu cepat. Bajan menjadi salah satu orang yang bisa menahan pergerakan tadi dari Suns sebelum menangkap Rexy yang hampir sampai ke arah base-nya. Benar banget, ini bakal menjadi hard game untuk tim EVOS Legends sepertinya. Karena mereka terwipe out di menit-menit awal, belum memasuki mid game. Ya bisa dibilang ini bakal coba dipaksa untuk mendapatkan 1 buah blue buff dari para pemain dari tim EVOS Legends dan ditinggalkan yang kecilnya supaya timbul laginya di menit yang selanjutnya. Dan oh my god, terjadi. para pemain EVOS Legends mereka lebih memilih untuk berada di base, sedangkan teammates bakal coba untuk fokus. Dan EVOS Legends tidak ada yang bergerak sama sekali di arah base, dan Rian bakal fokus ke arah mid lane. Sepertinya para pemain dari tim Onyx Esports kali ini Anti-Mesh bakal coba untuk mendapatkan kill kedua dari tim EVOS Legends. Iya, apa yang terjadi sementara itu untuk lane-nya segera dihabisin oleh Anti-Mesh dan juga lane